gak ada yang berubah di antara kita. Dan lo jangan berpikir, setelah gue nolongin lo tadi, kita bisa jadi temen. Jangan mimpi deh lo. Orang aku tuh niatnya baik kan, mau ngundang ke acara Super Chef. Masa dia nggak mau datang sih, Tante? Nathan, kamu nggak mau kan bikin mama sedih? Iya. Ini adalah makanan terenak yang pernah saya makan. Nah, ini dia chefnya. Lo tahu kan, gue bakal datang sini. Makanya lo tetap datang ke sini. Supaya gue bisa memuji masakan lo di depan semua orang, di depan wartawan. Biar semuanya jadi berita kan? Dengar ya, gue bakal kasih pelajaran sama lo dan dia. Lo berantem sama dia? Nathan, Lo ada masalah apa lagi sih? tanya aja sama dia. Gue pulang. Woi, Nathan, tungguin dong. Baper dia. Sorry guys, partinya rusak. Nih, gara-gara orang ini. Nathan, lo jangan emosi gini dong. Kalau lo emosi kayak gini terus, si Dylan bakalan seneng liat lo. Gara-gara masalahnya selesai. Tapi kali ini dia itu udah keterlaluan tau nggak? Dia sengaja banget bikin gue malu. Dan gue dengan naifnya muji-muji masakan tuh cewek nyebelin. Di depan TV dan wartawan lagi. Gue juga malas kali masakin buat lo. Ini mie dimasak sama chef Rising Star. Ini adalah makanan terenak yang pernah saya makan. Soalnya ini benar-benar luar biasa banget. Pokoknya gue harus bikin perhitungan sama dia. Gue bakal bikin berita yang super heboh. Nathan, lo hati-hati dong nyupirnya. Jangan sampai nabrak. Halo Om, saya siap untuk mengambil alih hotel kita. Dan saya juga siap untuk menggantikan posisi Dylan yang seperti Om tawarkan. Kamu yakin, Nathan? Kamu bersedia mengisi sebagai posisi kepala chef di hotel kita? Iya Om. Terima kasih, Nathan. Om senang mendengarnya. Dan Om yakin kamu orang yang tepat karena kamu mempunyai kemampuan dan kualitas. Iya Om. Makasih karena Om udah yakin saya mampu. Tapi, apakah Om siap dengan idealisme saya? Karena suatu saat nanti, saya bakal membuat bisnis kuliner milik saya pribadi. Om sangat menghargai idealisme kamu ingin membuat dan membangun usaha sendiri. Walaupun kamu lahir dari keluarga kaya, bukan berarti kamu boleh berpangku tangan. Maksud Om? Kamu harus bekerja keras. Kamu harus membuat jaringan hotel kita bertambah kuat dan maju. Dan Om yakin, kamu adalah orang yang tepat untuk itu. Iya Om. Makasih. Om ingin kita berlanjut omongan ini secara lebih serius lagi. Kalau bisa, kamu datang ke kantor Om. Bagaimana? Baik Om. Saya ke kantor Om sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya. Dylan, lo tunggu aja pembalasan gue. Jangkrik. Titituit. Neng, harus sabar, Neng. Neng itu jangan emosi, jangan erosi. Kan Neng Nadia sendiri yang bilang orang sabar itu disayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Nat. Lo kan juga pernah bilang, di balik setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Betul. Kita ambil positifnya aja ya. Di balik kejadian pasti ada hikmahnya. Di balik pintu pasti ada orang. Kalian beneran meminta maaf. Out. Yo, Nadia my hero. Gimana? Party-nya seru kan?
Aku nggak nyangka. Jadi ternyata selama ini kamu cuma mau manfaatin aku buat masuk ke dalam permainan licik kamu ini. Apa permainan licik apa sih? Nggak ngerti. Kamu sengaja kan bikin Nathan sama aku ketemu. Biar semua ini terjadi. Iya kan? No, salah. Ingat, gara-gara gue, sekarang semua orang tuh tahu kalau masakan lu tuh enak. Apalagi Nathan dia komplimen makanan lu. Dia bilang makanan lu enak. Itu nilai plus. Dan itu bisa bikin bisnis lu makin keren. Tahu? Enggak. Aku nggak butuh pujian dari dia. Ngerti? Apalagi kalau pujian nggak tulus. Nat, kita belum beres, oke? Udah, nggak usah dipikirin yang lain, tahu? Ya tapi ini nggak profesional, tau nggak Dylan? Kamu lihat gak ekspresi dia pas dia tahu ini masakan aku? Langsung nyesel, kecewa. Itu sakit rasanya, tau nggak? Itu sakit. Lu jangan sensi gitu dong. Yang penting Nathan muji masakan lu, itu yang penting. Udah. Mau kemana lagi sih, orang belum beres juga? Please, mulai sekarang jauhin aku. Jangan deket-deket sama aku, food truck aku, karyawan-karyawan aku, semuanya tinggalin. Wait. Aku gak mau berurusan sama kamu atau Nathan, ngerti? Tunggu. Lu baper sama gue ya? Sakit hati ya? Lebih dari sakit hati. Kalian pikir mentang-mentang orang kaya, kalian pikir kalian bisa seenaknya manfaatin orang miskin kayak aku. Dan itu gak benar. Maaf. Nathan, tunggu dulu Nat. Bentar lo. Gue please banget sama lo. Batalin janji lo sama Om Dimas ya? Ya? Iya Nathan, lu jangan sampai bangunin Macan lagi tidur dong. Si Dylan bisa makin jahat tau gak sama lo. Kalau dia tahu, lo udah ngerebut posisinya dia. Lo tenang aja. Gue cuma mau ngebuktiin kalau gue itu lebih baik daripada dia. Apa perlu gue pakai cara kekerasan gue untuk berhentiin lo? Hah? Ingat ya, lo nggak usah ikut campur apapun yang terjadi. Gue bakal tanggung resikonya. Ini soal harga diri gue yang udah diinjek-injek. Paham lo? Oh, nggak bisa. Kalau gue bilang nggak bisa, tetap nggak bisa. Nggak bisa, oke? Udah. Kok lo berdua malah jadi berantem sih? Lo lagi Nat, lo ngertiin si Jason dong. Dia itu care tau gak sama lo. Dia yang nggak ngertiin gue. Aduh, udah. Lo berdua itu kan sepupuan. Udah, cepet. Sekarang baikan. Cepet salaman. Enak kecil. Maafin gue, Nat. Gue yang salah. Gue kepancing emosi tadi. Iya. Gue juga minta maaf. Yaudah deh, mendingan lo berdua masuk aja ke dalam, ikut sama gue. Supaya jelas semuanya. Oh, nggak usah. Lo naik aja duluan. Gue sama Aldo tunggu di sini. Ya, gue nggak mau aja bikin lo pusing. Ya udah kalau mau lo kayak gitu. Om sudah menyiapkan satu buah kontrak untuk kamu tanda tanganin. Silakan kamu baca. Jika kamu ada tambahan atau ada yang ingin kamu rubah, silakan kamu buat dalam sebuah adendum. Nggak perlu, Om. Draft perjanjian ini udah cukup. Dan aku juga percaya, Om pasti memberikan yang terbaik untuk aku. Tentu saja, Nathan. Karena Om sudah seperti ayah kandang kamu sendiri. Seorang ayah tidak akan pernah menjerumuskan anaknya. Seorang ayah pasti akan membimbing dan menuntun anaknya. Kalau gitu, aku bakal terus terang. Kenapa aku menerima tawaran dari Om? Aku benci mereka. Aku benci. Nadia, udahlah. Percuma lo marah-marah. Semua udah kejadian. Pokoknya aku gak mau tahu aku benci sama mereka.
Nathan dan Dylan itu adalah kedua orang paling kejam yang pernah aku ketemu. Orang-orang kaya berpikir kita itu hanya boneka. Ketika mereka bosan, mereka bisa manfaatin kita untuk saling menyerang. Seharusnya gue gak usah terima tawaran catering dia waktu itu. Neng, bukannya Mamang tidak mengerti perasaan si Neng. Tapi Mamang ini, apalah Mamang, Neng. Mamang ini cuma seorang idih, Neng. Idih! Begitu, Neng. Ya, Pak. Iya. Ya aja lagi. Aduh. Paman Didi ya, emang juara kalau bikin kita ketawa. Jangkrik. Kenapa Nathan? Apa alasan kamu? Ini karena Dylan. Ada apa dengan Dylan? Om, bisnis hotel ini didirikan sama Om dan Papa aku dengan susah payah. Sampai sekarang hingga menjadi perusahaan yang besar dan memiliki nama yang sukses. Tapi sayang, aku nggak ngelihat Dylan menghargai semua usaha yang udah Om lakuin. Itu alasan aku kenapa aku mengambil alih. And Om jangan khawatir, aku bukan tipe orang serakah. Dan aku bakal membuat perusahaan hotel ini menjadi lebih baik lagi. Om setuju dengan kamu, Nathan. Om juga yakin dengan kemampuan dan kualitas serta kapasitas kamu. Makanya Om memilih kamu karena kamu orang yang tepat. Makasih Om atas kepercayaannya. Dan saya juga janji, saya bakal membuat hotel ini lebih maju lagi. Dylan, gue harap lo gak kaget sama keputusan ini. Gue cuma mau ngasih lo pelajaran biar lo lebih dewasa dan bertanggung jawab. Ditunggu ya pesanannya. Iya. Ibu, itu pesen ini, itu pesen ini, itu pesen ini. Aduh, gimana ya? Ih, mana nih tahu. Masa ini nggak bisa, itu nggak bisa. Masa cuma dikasih minuman doang? Gini aja, kamu kan pinter ngerayu ya. Kamu bilang deh sama mereka, suruh sabar, tunggu sampai Nadia pulang. Paling sebentar lagi Nadia datang. Ah, ini ibu aja. Ani nggak mau, ntar Ani diomelin lagi sama mereka. Aduh. Cepetan dong, kita udah lapar. Tuh, kan udah pada marah. Ini ibu aja yang sana. Kualat lo kamu nyuruh orang tua. Adiknya lama banget sih. Ini. Neng. Para kodok antri, Neng. Nunggu masakan Neng Nadia yang titituit. Ya amin. Alhamdulillah kalau gitu. Neng. Itu pegawai baru. Kerjanya rajin ya. Mang Didi, tolong ya. Itu ibu aku loh. Jangan suka kurang ajar sama orang tua. Enggak, Neng. Sep Nadia datang. Sep, aku pesen dong. Satu ya. Oh ya, pokoknya kalian semua jangan ada yang khawatir. Semua pesanan bakal aku siapin segera. Jadi tunggu ya, bentar. Pujian untuk kontestan Chef Nadia dari juri Super Chef Nathan Pradika Angkasa. Padahal dia sudah mengeliminasi Nadia dengan kejam. Ini semua gara-gara Dylan. Bikin gue malu aja. Pokoknya, gue harus kasih lo pelajaran. Lu makanya, lu jangan macem-macem sama gua. Nih, lihat kan akibatnya? Malu lu, malu. Lu. Wih, ada beritanya nih, seru nih beritanya. Kredibilitas Chef Nathan diragukan pasca mengeliminasi kontestan bernama Nadia.
Seneng banget gua. Dengan ini resmi, Chef Nathan mengambil alih manajemen Hotel Many Seasons sebagai kepala chef. Dia menusuk gua dari belakang. Enggak. Ini nggak bisa dibiarin. Kita sama-sama. I gotcha. Blakutak, Blakutik. blakutak, Der. Nadia, akhirnya kamu datang juga. Terima kasih Tuhan. Kok ngomong gitu? Ini loh Nat, dari tadi tuh aku pusing. Jualan minuman terus. Kamu nggak usah ngeliatin ibu kayak gitu dong Nadia. Kan kamu tahu ibu nggak bisa masak. Kamu mau makanan yang dikasihkan nanti gosong, terus kebakaran kayak kemarin lagi? Enggak. Enggak, siapa yang marah? Aku gak marah loh. Aku justru berterima kasih banget sama ibu. Karena ibu udah mau nolongin aku. Untung kamu cepet datang. Ibu, kalau nggak udah pusing. Vina kemana ya? Kok gak pulang-pulang? Tadi bilang Vina mau ada les tambahan. Oh gitu. Ya udah kalau gitu mendingan ibu pulang aja deh. Istirahat. Biar kita aja yang ngurus. Nadia, sini. Banyak orderan. Oh ya. Panggilan tugas, panggilan tugas. Apaan sih? Gue pengen ketemu sama papa gue. Jangan halangin gue. Pak, ayah Anda berpesan sama saya, Pak. Beliau sedang sibuk, Pak. Sedang meeting. Gue bilang sekarang. Pak, maaf, Pak. Saya tidak bisa menghentikan Pak Dilan. Tidak apa-apa. Maaf. Minta tolong kalian keluar sebentar. Saya akan bicara empat mata dengan anak saya. Pak, Papa tolong jelasin ke Dilan. Kenapa Papa angkat Nathan jadi kepala chef di restoran kita? Kenapa, Pak? Papa nggak mikirin gimana perasaan aku? Aku anak Papa juga. Kelakuan kamu itu yang membuat Papa malu, Dylan. Papa sangat prihatin dengan kamu. Papa kok gitu ngomongnya? Sebenarnya, Papa terpaksa mengambil keputusan ini. Semua ini gara-gara kesalahan kamu. Aku salah apa, Pak? Aku ngapain? Dylan, waktu Nathan keluar negeri, Papa sangat senang. Kamu sebagai anak Papa, kamu akan mewarisi bisnis hotel kita. Tapi apa, Pak? Tapi apa? Dylan, kamu sudah menyalahgunakan status kamu sebagai anak Papa. Kamu tidak bekerja dengan keras. Sejak kamu ambil alih, omset restoran kita anjlok. Oke, Pak. Ya, aku ngerti itu. Ya, itu emang salah aku. Tapi I can fix this. Aku bisa perbaiki ini. Tapi Papa tolong kasih aku waktu, ya? Oke? Dylan, kesalahan yang kamu perbuat sangat fatal. Gara-gara kesalahan kamu, Papa terpaksa menyalahkan karyawan lain. Karyawan lain? Buat apa, Pak? Aku bisa tanggung jawab. Supaya nama kamu tetap baik di mata Tante Rina. Dan Papa tidak ingin kamu dipecat. Loh, Ibu? Ibu kok belum pulang? Bentar lagi malam loh. Ibu jangan terlalu capek ya.
Maaf Nadia, uang hasil catering gimana tadi? Itu ya, alhamdulillah mereka udah bayar. Alhamdulillah. Kalau gitu, ibu boleh minta uangnya. Mau ada yang ibu beli, penting banget. Ini deh sekalian aja. Kita bagi di sini ya. Mumpung semuanya ada. Ini jangkrik. Ini buat Mang Idi. Mang Idi dapat 2 jangkrik. Amber. Buat kamu. Dan buat Ani. Nih. Belakutak, der. Ibu. Ini buat ibu. Keterlaluan banget si Nadia. Masa ngasih ke aku hanya sisa dari anak-anak? Dasar nggak tahu diri. Iya Pak, aku ngerti, tapi iya Papa coba di posisi aku, oke? Aku masih muda, aku masih harus belajar. Jadi Papa maklumin aku, oke? Kasih aku waktu, ya Pak? Dylan, Papa terpaksa melakukan ini karena Papa juga ingin menyelamatkan masa depan Karin dan juga masa depan kamu. Papa bilang Karin. Papa ngelakuin ini buat Karin. Dan sementara Papa tega ngelakuin ini ke aku, Pak. Aku anak Papa juga. Setelah masalah akuisisi hotel, Papa berencana untuk menikahkan Nathan dengan Karin. Ini semua Papa lakukan agar masa depan anak Papa terjamin dan bahagia. Iya, Karin Pak yang bahagia, Karin. Terus aku gimana? Papa tega ngelakuin ini ke aku. Dylan, Papa sangat kecewa dengan kamu. Kamu sudah menghancurkan harapan Papa pada diri kamu sendiri. Aku akan buktiin ke Papa. Aku akan buktiin ke Papa kalau omongan Papa tuh salah. Oke? Dylan, kalau kamu bisa buktikan kemampuan kamu, Papa akan dengan senang hati menyingkirkan Nathan. Dylan, buktikan pada Papa. Hey, Nathan. Nice. Gue tau banget lo tuh bakal datang sini. Lo beruntung. Beruntung? Beruntung apaan maksud lo? Soalnya lo bakal dapetin cewek idaman para cowok di sini. Untung gue masih ingat sama lo. Kalau enggak, udah gue gebet kali. Nah, ini yang gue kasih tahu. Cewek yang satu ini suka banget yang namanya sport. Iya, makanya kita ketemuan di sini. Dan lo mau tahu kenapa? Karena dia mau nonton bola juga di sini. Oh iya juga ya. Sekarang MU main sama Chelsea kan? Nah, Wah. bener banget. Gue jadi penasaran. Kayaknya boleh juga tuh cewek. Makanya itu kita ajak lo ke sini. Ya biar kita bisa nomor bareng. Gue jadi makin penasaran deh. Tuh cewek kayak gimana ya? Jason, sepupu lo ini kan nggak pernah nonton di kafe kayak gini. Menurut dia nggak level kali. Apaan sih lo? Udah deh, daripada kita bengong di sini, mana cewek yang lo mau kenalin? Oke, wait ya. Tunggu sebentar. Nah, itu dia. Tuh, lihat deh. Kayaknya nih cewek nggak suka dandan.
Boleh juga. Shiren, sini. Hei dok. Hai. Loh, kok nggak pakai jersey sih? Katanya mau nonton bareng gue. Iya nih, sorry. Sebenarnya gue kesini itu gue nggak mau nonton bola, tapi gue mau ngenalin lo sama temen gue nih, yang kemarin gue ceritain sama lo. Nih, dia namanya Nathan. Nathan, kenalin, ini Shiren. Halo, Nathan. Hai, Shiren. Jadi lo yang namanya Nathan? Lo dukung Chelsea kan? Sorry, gue dukung MU. Oh, dukung MU. Ya elah, bagusan Chelsea kali. Tapi menurut gue, permainan MU tuh jauh lebih bagus. Dan pemainnya juga lebih kuat. Bener banget tuh. MU tuh menang nama doang. Tapi karena permainannya juga bagus kan. Omong kosong, lihat aja nanti. Tim gue pasti bakal ngalahin tim lo. Oke. Akhirnya aku bisa juga beli sepatu-sepatu ini. Lihat aja Karina, bentar lagi gue bakal nyanyi lo. Barang apa itu? Hah? Aduh, ibu. Jadi ini yang namanya les tambahan, ha? Aduh, ibu sakit. Apa-apaan sih kamu, Vina? Itu yang kamu bilang sepatu baru? Hah? Bilang tambahan? Awas ya kamu ya, jangan sampai kamu ditangkap sama polisi. Ibu, emangnya ibu kira aku pencuri? Ya enggak lah bu, sepatu ini tuh punya aku. Awas ya. Bu. Apa-apaan ini? Uang dari mana kamu beli barang-barang mewah seperti ini, Vina? Hah? Bu, Vina jual HP. Apa? Kamu jual HP kamu? Buat apa? Buat apa kamu jual HP kamu, Vina? Bu, percuma ibu udah sekolahin Vina di sekolah bagus. Tapi teman-teman Vina tuh nggak bakal nerima Vina, Bu. Kalau misalnya Vina masih pakai barang-barang murah. Maksud kamu apa, Vina? Ibu nggak ngerti. Bu, percuma Bu. Ibu coba bayangin, yang sekolah di sekolah itu tuh orang kaya semua. Sedangkan Vina anak orang miskin Bu. Vina gak bakal bisa kayak mereka. Vina tuh pengen banget punya cowok yang ganteng, yang kaya raya. Tapi semua tuh gak mungkin, Bu. Tapi kamu anak ibu yang paling cantik. Dengan tampang kamu bisa dapet manapun cowok yang ganteng dan tajir. Vina penampilannya biasa aja. Dan tanpa barang-barang mahal, baju-baju yang mahal. Vina gak bakal bisa dapetin mereka. Vina sampai harus beli barang-barang KW. Meskipun nyakitin, Vina gak bisa apa-apa lagi, Bu. Anak ibu yang malang. Tunggu sebentar. Itu bukannya Nadia, Nat. Musuh bubuyutan lo kan?
Aldo, tuh cewek fanatik banget sih sama timnya. Bikin gue bete tuh. Udah sih nggak usah cari-cari kesalahan aja deh lo. Tapi bener kan? Nih ya, gue kasih tahu sama lo. Di dunia ini tuh nggak ada yang namanya sempurna, men. Daripada lo lihat kekurangan orang lain, lo lihat dulu kelebihannya lah. Kayak hidup lo udah bener aja. Gue juga bilang apa kan? MU mah nggak ada apa-apanya. Masih aja pada dukung MU. Tuh kan? Tim gue yang menang. Gak usah sama ada lah. Tim lo tuh menang karena curang. Dan lo Aldo, gak usah kenalin gue sama fansnya tim lain. Gue gak suka, gak mutu. Apa dia bilang? Gak mutu. Dia giniin gue gara-gara gue suka MU. Ya itu hak gue lah. Gratis banget sih tuh cewek. Loh, kok sepi banget? Mana ya? Assalamualaikum. Halo? Kalian semua kemana sih? Tumben gak ada yang jagain. Waalaikumsalam. Wah, ada bidadari kita nih. Hai. Lihat nih aku bawa apa. Nih. Makasih, Neng. Wah, Tunggu. Kalian serius mau makan pakai tangan kotor kayak gitu? Singa aja kalau makan kagak pernah cuci tangan, Neng. Tapi umurnya panjang. Singa itu binatang ya. Emang kalian binatang apa? Nggak mau. Cuci tangan dulu baru makan. Kesehatan itu penting loh. Iya, Bu Guru. Ya udah, Neng. Kalau gitu kita makan bareng yuk. Ayo. Ayo, Neng. Sering-sering aja sih, Neng. Makasih ya. Ayo. Ngomong-ngomong, enak juga masakan lu, Neng. Kalau habis makan begini, kayaknya enaknya olahraga nih. Bagaimana kalau lu lawan gue, Neng? Bagaimana, Neng? Enggak ah. Males. Lagi capek. Kalau gitu, bagaimana kalau lu, Tung? Oga. Kalau gue perhatiin, kayaknya lu cemburu sama gue. Nathan. Berhenti dulu deh. Itu bukannya preman yang udah malak kita waktu itu ya? Loh, itu bukannya Nadia, Nat? Musuh bubuyutan lo kan? Kok Nadia bisa akrab sama preman kayak gitu ya? Aneh banget. Kok bisa sih? Jangan-jangan dia punya nyawa cadangan kali, Nat? Gak heran ya. Kalau cewek itu kayak preman, orang bergaulnya aja sama preman. Apa coba yang bisa diharapin sama cewek kayak dia? Gak banget. Pasti ibu mau ngasih gue duit. Ini. Uang ini bisa kamu pakai buat beli HP baru. Ibu, ini semuanya buat Vina. Makasih banyak ya, Bu. Bu,
Vina sayang banget sama ibu. Bu, pokoknya Vina janji Vina bakal dapetin cowok yang ganteng, cowok yang kaya raya. Vina cowok yang bisa bikin kita happy. Iya, ibu percaya sama kamu, Vina. Ibu melakukan ini semua pun karena ibu sayang banget sama kamu. Ibu kembali sholat lagi ya. Yes! Akhirnya gue dapet uang buat beli HP baru. Berhasil. Akhirnya semua orang liatin gue. Maaf ya Karina, gue jamin sekarang fans-fans lo bakalan pindah jadi fans gue. Vin, tas lo baru lagi ya? Iya dong, bagus kan? Lumayan sih. Beli di mana? Kayaknya sepatu lo baru lagi juga. Emang lo sanggup buat belinya? Emangnya lo kira yang bisa beli barang branded tuh lo doang? Gue juga bisa kali. Malahan ya, barang-barang branded gue ini jauh lebih bagus daripada punya lo. Lumayan sih. Tas lo baru lagi? Ya iyalah, itu belinya khusus tau nggak? Biasa, barang-barang mahal. Beli di mana? Gue pengen nih. Apa? Lo mau? Tuh, udah. Jangan mimpi ya. Barang-barang gue itu belinya di desainer. Sebenarnya sih belum keluar di Indonesia. Karena gue Karina ya, gimana dong? Aduh, apa sih? Bisa nggak? Gak usah megang-megang Karina. Rusak lagi barang-barang mahal gue. Bagus juga sih. Tapi, lo tau gak sih? Sepatu sama tas lo itu udah out of date banget. Sampai-sampai mata gue tuh perih ngeliatnya. Lo buat tetes mata lagi. Gue benci Karina. Benci banget. Percuma udah usaha beli barang KW. Pokoknya, Chef Nathan tenang aja. Supplier langganan kita itu sudah terjaga kualitasnya. Bagus deh, Chef. Saya emang mentingin kualitas. Chef Nathan tahu sendiri kan,
supplier kita itu memang sudah terjaga kualitasnya dan nggak pernah ngecewain kita. Iya, Chef. Yaudah yuk, Chef. Telur, Neng. Bang, saya minta telurnya 5 kilo terus dibungkusin ya. Siap, Neng. Dia lagi. Kenapa sih dari semua pasar yang ada di Jakarta, dia harus belanja di sini juga? Yaudah nih, sekarang kan aku mau beli sayuran dulu, ntar telurnya aku ambil lagi. Iya, Neng. Ya, kasih. Pokoknya, gue harus kasih pelajaran ke cewek. Hah? Cewek? Supplier kita kan cowok, Cek. Dia kan chef. Ya, silakan Den telurnya Den. Pak, telurnya Pak diobrol Pak. 20.000 1 kilo. Chef Nathan. Silakan Den telurnya Den. Tinggal aja. Telurnya nih baru nih. Telurnya Den, silakan. Bang, saya beli telurnya semuanya ya. Yang bener Den. Iya serius, saya borong semuanya. Termasuk yang ini ya. Kalau yang ini udah dipesan sama Neng Nadia. Saya bayar 2 kali lipat. Gimana? Yaudah deh, kalau gitu sih saya kasih. Gitu dong. Makasih ya Bang. Bang, telur pesanan aku mana ya? Maaf Neng, tadi ada orang yang ngeborong telurnya. Jadi pesanan aku juga diborong maksudnya? Iya Neng, ini uangnya Neng. Maaf ya. Bang, sayuran pesanan aku mana ya? Maaf, Neng. Sayurannya sudah ada yang borong. Ya Allah, kok bisa sih diborong semuanya? Emang ini siapa sih yang ngeborong? Tuh dia orangannya tuh. Ya Allah, dia lagi. Dapur ini milik gue dan akan selamanya jadi milik gue. Chef Nathan, the best chef in the world. Kita sama-sama. I gotcha. Kita sama-sama. I gotcha. Cowok sombong. Kamu sengaja kan ngelakuin ini? Emang kamu belum puas apa kerjain aku kayak gini? Maksud lo apaan sih? Dengar ya, gue ini chef hotel. Gue kesini buat belanja kebutuhan kitchen gue. Emang masalah buat lo? Ya iyalah masalah buat aku. Orang aku udah pesen ini semua duluan kok. Kamu nggak bisa ngeborong semuanya kayak gini. Dengar ya, lo kan selalu bilang kalau gue ini kaya. Ya jadi dengan terpaksa, gue harus manfaatin uang yang gue punya. Makanya gue borong semuanya. Kamu nggak percaya aku tega. Sorry ya, itu enaknya jadi orang kaya. Kita bisa ngelakuin apapun yang kita mau. Persis seperti yang lo bilang. Kalau aku nggak punya bahan makanan itu, aku nggak bisa masak. Dan aku nggak tahu harus ngapain. Lo tinggal bilang aja ke fans lo yang banyak dan teman-teman preman lo itu. Pasti dia mau bantuin lah. Selamat berjuang ya. Cewek sok tegar. Wih, Nathan! Ngeselin banget sih! Awas aja kalau sampai ketemu lagi aku. Ah! Sabar. Sabar. Aku harus sabar. Ya Allah. Chef Jamal,
tolong ambilin daging di pantry dong. Oh, siap, Chef. Apa lagi, Chef? Itu aja. Itu aja. Ya. Nathan! Berani-beraninya lu ngerebut dapur gua. Apa lo bilang? Dapur lo. Nggak salah. Dapur ini milik gue dan akan selamanya jadi milik gue. Chef Nathan, the best chef in the world. Lu mau ngajakin perang? Siapa yang mulai duluan? Ibaratnya, lo jual, gue beli. Lu pikir gua takut? Hah? Lu itu cuman anak mami. Lo itu cuma provokator. Mendingan sekarang, lo keluar dari dapur gue. Gue harus masak, ya? Gue bakal bikin lo nyesel. Aldo. Aldo apa-apaan sih? Siapa juga coba yang mau ngedate sore-sore? Jam 4 sore lagi. Hari ini benar-benar bad day. Baru mau jalani aktivitas, udah dapat masalah kayak gini. Ya Allah, tolongin aku ya Allah, ya Allah. Ini. Kayaknya ada yang aneh, Neng. Belanjaan si Neng mana? Aduh, Neng, kita ini butuh daging, Neng. Butuh sayuran, butuh telur. T-E-L-E-R, telur, Neng, bukan teler. Mana, Neng? Ya itu, Mang. Masa semua belanjaan aku disabotase sama si Nathan? Semua barang-barang yang ada di pasar dia borong. Kan kesel ya. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Hah? Disabotase sama si Ketan? Tenang, Neng. Jadi begitu ceritanya. Dasar si Ketan berkokok. Ya aku juga kesel, Mang. Tapi mau gimana lagi? Dia orang kaya, bisa beli semuanya yang dia mau. Giliran kita, punya uang cuma pas-pasan. Kita mah apa tuh? Tenang, Neng. Jangan sedih, Neng. Neng, Mamang ini punya ide, Neng. Bagaimana kalau fansnya Nadia Chief Pipituit buat kejutan biar peduli sama Neng? Bagaimana, Neng? Ya, tapi gimana caranya, Mang Idi? Pipituit. Ini, Neng. Caranya biar semua fanster Neng membantu Neng. Neng, pegang. Halo, fanster Nadia, Chief keren. Pipituit. Ini. Jangkrik. Siapa yang punya masalah? Mau dikepoin? Hubungi Mang Idi. Mang Idi berbakat juga jadi MC kayaknya. Nah. Keren kan, Neng? Sekarang giliran Neng Nadia. Oke, Neng. Silakan. Nah, ayo, Neng. Bagaimana, Neng? Siap? Siap. Roll action. Hai guys, jadi aku mau cerita sama kalian nih. Hari ini aku lagi sedih banget. Masa semua bahan masakan di kitchen aku semuanya habis total. Jadi bisa-bisa kalian nggak bisa makan masakan aku hari ini. Terus, kenapa bisa begitu, Neng? Ya gini deh, sebenarnya tadi aku udah ke pasar kan. Aku udah pilih tuh bahan-bahan. Telur, ayam, sayuran, semua deh.
Pokoknya, terus masa ada orang kaya dateng, terus dia borong semua barang-barang yang ada di pasar. Sampai akunya juga gak kebagian. Ketan, yang suka jangkrik. Kalian tahu nggak? Kalau aku nggak punya bahan-bahan masak itu dalam 2 jam, aku nggak bisa masak apapun hari ini. Begitulah Friendster Nadia titituit jangkrik. Memang ini jadi ini sedih. Chef Nat, ayah aku punya minimarket. Suruh orang kamu aja ke sini. Aku bisa kasih kalian sayuran. Oh, #save Nadia's Kitchen. Blakutak, der. Nyokap gue punya usaha tahu rumahan. Kita kelebihan stok tahu hari ini 2 kilo. Gue kasih ke lo deh. #save Nadia's Kitchen. Bagus, Neng. Oke nih, ini yang terakhir. Di belakang rumah gue lagi panen cabe. Gue kasih ke lo deh sebagian. #save Nadia's Kitchen. Ya ampun, banyak banget. Tuh kan, Neng. Apa kata Mamang? Ini jangkrik. Semua Friendster Neng pasti mendukung Neng, mendorong Neng. Aduh, tapi gimana ya, Neng? Alamat Friendster-Friendsternya Neng itu, pendukung-pendukung Neng itu kan jauh-jauh, Neng. Terus bagaimana cara nganterinnya, Neng? Lo tinggal bilang aja ke fans lo yang banyak dan teman-teman preman lo itu. Pasti dia mau bantu lo. Ini jangkrik. Lalu, apa yang bisa kami bantu? Oke, jadi semua teman-teman aku mau sediain bahan yang aku butuh. Cuma tempatnya semua jauh-jauh banget, jadi gak mungkin dong aku sama Mang Idi berdua yang ngambil bahan-bahan itu sendiri. Jadi di situ aku mau minta tolong sama kalian. Bagaimana? Bisa. Bang, yaudah, lo kasih aja alamatnya. Ntar gue yang ngatur sama anak buah gue satu-satu untuk ngambil barangnya. Berangkat. Jangkrik. Alhamdulillah. Ya ampun, kamu bener-bener malaikat tanpa sayap. Kita sama-sama. I gotcha. Kita sama-sama. I gotcha. Ani, cepetan dong jalannya, jangan lelet. Iya Kak, sebentar. Tapi jangan cepet-cepet jalannya. Hai cantik. Jalannya buru-buru banget. Oh, jalan bareng gue yuk. Idih, apaan sih lo? Lo mau gue hajar? Minggir ah. Eits, Minggir! tunggu dulu Ambar. Gue kesini, ada yang pengen gue jelasin sama lo. Jelasin apaan sih? Lo itu gak perlu ngejelasin apa-apa sama gue. Gak penting. Ada dong. Nih, denger baik-baik ya. Apapun yang terjadi antara Nathan dan Nadia, nggak ada kaitannya dengan hubungan kita berdua, oke? Apa? Kita? Ya, kita. Itu sih lo aja yang ngarep. Gue ogah. Amit. Lo denger ya, kita berdua gak ada hubungan apa-apa. Titik. Minggir. Nggak, Ih. Ya ampun, kamu bener-bener malaikat tanpa sayap. Udah, jangan hiraukan saudaraku. Dia emang kayak gitu, agak-agak kayak preman. Oh, nggak apa-apa. Gue suka. Aku juga suka sama kamu. Ani, cepetan dong. Gue tinggalin ya. Iya, Ember. Bye, Opa. Nathan. Gimana? Lo udah nemuin cewek buat gue?
Udah bro, pokoknya lu tenang aja. Lu lihat nggak cewek yang di sana? Dia namanya Stella bro. Setelah gue selidikin sedikit tentang dia itu paling benci olahraga tau nggak? Dan gue yakin kali ini berjalan dengan lancar. Terus kerjaan dia apa? Oh, dia masih kuliah bro, di jurusan sastra lagi. Dia sih pengen jadi pengarang novel romance gitu katanya. Dan gue udah ceritain tentang lo ke dia tau nggak? Dan dia pengen lo itu jadi inspirasi tokohnya novel dia. Lo tenang aja. Gue bakal berusaha. Mang Ikdi, sayurannya udah dapet. Tolong, tolong. Preman kok takut sama ibu-ibu? Pak, Bapak terlambat sih tadi datangnya. Jadi habis deh telurnya itu. Tapi kalau gue perhatiin, ini ayam masih bisa bertelur. Lu pengen kan nih ayam bertelur lagi? Iya. Lu lihat nih ya, lu lihat nih. Terus bertelur, ayo terus bertelur yang banyak. Kok bisa sih bang? Iya dong, lu lihat dong. Halo Mang Idi, tugas Ane sudah selesai. Ane siap meluncur. Ya tugas saya sudah selesai. Saya siap kembali.